Apakah PSK dan pengguna jasa PSK bisa kena sanksi? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Pemirsa, penggerebekan jaringan prostitusi online yang melibatkan publik figur. Polisi menangkap seorang artis ditangkap atas dugaan kasus prostitusi online ke Medan, Sumatera Utara untuk menemui seorang pria melalui mucikari. Wah, masih hangat banget nih sob untuk dibahas. Ngerti kan maksud Boskon? Maraknya kasus prostitusi di kalangan menengah atas maupun menengah bawah menuai banyak perhatian. Bahkan sederet artis juga terlibat dalam prostitusi online. Tercatat 9 artis dalam pusaran prostitusi online sepanjang tahun 2019. Terlebih, pada tahun 2020 sederet artis top tersandung dalam permasalahan ini. Apapun alasannya, seseorang yang terjun ke dunia prostitusi, karakteristik pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja seks membuat prostitusi menjadi pekerjaan yang terbilang beresiko tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mereka berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual dengan banyak orang. Dari perbedaan para pelanggan itulah, resiko yang dihadapi seorang pekerja seks juga banyak dan beragam. Mulai dari tidak menggunakan alat kontrasepsi, yang mana hal ini beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian ada lagi beresiko tertular HIV atau AIDS, yang mana sampai hari ini belum ditemukan obatnya Sohib Justice. Selain itu, resiko berat lain yang sering kali harus dihadapi remaja sebagai pekerja seks adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelanggan yang bisa jadi sampai mengancam nyawanya. Karena tidak jarang, pelanggan yang datang juga menginginkan bentuk hubungan seks yang tidak wajar. Kembali ke pertanyaan Sohib Justice, apakah PSK dan pengguna jasa PSK bisa dikenakan sanksi? Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau mucikari sob. Berdasarkan pasal 296 Jungto pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, ini pasal 296 ya sob, barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Pada pasal 506, barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Berikutnya, menurut R. Susilo pada halaman 327 menjelaskan bahwa mucikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencairkan langganan-langganan dari mana ia dapat bagiannya. Yang perlu digarisbawahi adalah walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, namun para pelanggan PSK juga bisa dijerat apabila pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi dan kemudian pasangan tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK. Maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinahan yang diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun,
Bagi pelanggan PSK yang termasuk dalam pasal ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, sob. Maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Namun demikian, walaupun tidak ada pasal dalam KUHP untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, di beberapa daerah, melalui peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna PSK. Ini perhatikan nih sob ya. Contohnya, pada pasal 42 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, setiap orang dilarang pertama, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial. Kedua, menjadi penjajah seks komersial. Ketiga, memakai jasa penjajah seks komersial. Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta. Sebagai kesimpulannya sob, permasalahan prostitusi di Indonesia sangat sulit untuk diberantas. Maka dalam proses penanganannya, masyarakat dan pemerintah harus saling bersama-sama membantu memberantas prostitusi yang ada di lingkungan masyarakat. Maka dalam memberantasnya dengan cara menghilangkan tempat penyedia jasa prostitusi, walaupun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari atau penyedia PSK saja, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK diatur dalam peraturan daerah masing-masing daerah, sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.